besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Paskah ini, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Kita mohon nikmat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah di minggu pagi ini dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Biar hadirat Tuhan menyatakan bagi kami semua, dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolongi kami semua, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, agar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di hari Paskah ini diambil dari Injil Markus pasal 16, ayat 1 hingga ayat 8. Mari kita persiapkan Injil Markus pasal 16, ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita sekalian. Saudara-saudara, bagi sebagian dari kita atau bahkan mungkin seluruhnya, Paskah tahun ini kita rayakan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ini mengingatkan kembali kepada peristiwa Paskah Yahudi, di mana setiap keluarga berkumpul menikmati perjamuan bersama dengan keluarga mereka sebelum mereka meninggalkan tanah Mesir. Mereka bukan saja merasakan sukacita bersama dengan keluarga mereka, tetapi juga mereka terlewati dari tulah anak sulung yang mati yang hanya menimpa orang-orang Mesir. Biarlah kita tetap bersukacita bersama keluarga dan persekutuan kita dalam perayaan Paskah tahun ini, dan kita semua terus berdoa agar pandemik COVID-19 ini segera berlalu. Di tengah situasi dan kondisi yang menimpa negara kita, bahkan juga menimpa dunia ini, apa makna Paskah bagi kita? Dan apa pesan Paskah bagi kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi persekutuan kita? Dan untuk menjawab ini, mari kita lihat kembali firman Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, "Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus." Saudara-saudara, ada perbedaan perempuan-perempuan yang mendatangi makam Yesus. Misalnya dalam Injil Matius disebutkan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dalam Injil Lukas disebutkan Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus dan Yohana. Sementara Injil Yohanes mencatat hanya Maria Magdalena. Berbeda, namun ada persamaan. Persamaannya adalah bahwa para perempuanlah yang pertama menengok kubur Yesus, dan Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para perempuan. Jadi berbahagialah para perempuan. Dan sesampai di kubur ternyata sudah tidak ada lagi jenazah Yesus. Karena apa? Karena Tuhan telah bangkit.
Dan dalam keterkejutan mereka berjumpa dengan malaikat. Dalam ayat 5 hingga ayat 7 mari kita lihat, dikatakan begini. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Saudara-saudara, ada 3 hal yang diungkapkan malaikat itu kepada para perempuan yang ada saat itu. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, lihat. Dan yang ketiga, pergilah dan katakanlah. Yang pertama, jangan takut. Pada saat itu, perempuan dianggap sebagai warga kelas 2. Penghargaan kepada perempuan masih sangat kurang dan cenderung para perempuan pada masa itu malah menjadi korban. Tetapi Tuhan Yesus mengubah pandangan dan sikap yang diskriminatif itu. Bagaimana Tuhan Yesus bersahabat dengan para perempuan, misalnya dengan Maria, dengan Marta. Dan bahkan tidak jarang bagaimana Tuhan Yesus membela kaum perempuan yang direndahkan oleh laki-laki, misalnya perempuan yang tertangkap berzina. Jangan takut, sesungguhnya bukan sekedar perkataan yang menenangkan, melainkan keberpihakan Tuhan kepada kaum yang terpinggirkan, keberpihakan Tuhan kepada kaum yang direndahkan. Dan hal ini diperkuat dengan penampakan pertama Tuhan Yesus kepada para perempuan-perempuan tadi, agar mereka benar-benar tidak merasa takut, melainkan memiliki keyakinan dan kekuatan baru bahwa Kristus ada bersama dengan mereka. Ketakutan adalah sebuah realitas. Ada banyak ketakutan-ketakutan, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran, kegelisahan kita saat ini. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, usaha kita, bisnis kita, sekolah kita, kuliah kita, bahkan persekutuan kita dan kehidupan keseharian kita. Misalnya saat ini dalam situasi kondisi yang terjadi ketika pandemik COVID-19 ini, bagaimana dengan perekonomian kita, bagaimana dengan kesehatan kita, bagaimana dengan masa depan kita, ini adalah suatu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kekhawatiran, yang menjadi ketakutan kita selama ini. Dan kebangkitan Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan kita kekuatan kepada saudara dan saya, bahwa kita diajak untuk tidak takut selama kita hidup di dalam kasih Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan bagimu." Yang kita harus takutkan adalah ketika kita mengecewakan Tuhan, ketika kita menyakitkan hati Tuhan. Yang kedua, lihat. Malaikat menunjukkan kubur yang kosong untuk membuktikan bahwa benar Kristus telah bangkit. Mereka diajak melihat untuk percaya. Menjalani kehidupan ini bukan sekedar memiliki keberanian, melainkan juga mampu melihat dengan iman. Karena tanpa iman, kita seolah menjalani hidup tanpa harapan. Iman menolong kita melihat tangan Tuhan yang telah bekerja dan akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang petani yang memiliki 3 orang anak yang penghasilannya sangat kecil. Ia mengatakan bahwa jika menghitung secara matematika dunia, ia tidak akan bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan hingga perguruan tinggi. Tetapi nyatanya anaknya bisa kuliah hingga perguruan tinggi, bahkan ada yang sudah bekerja di perusahaan besar, dan ia yakin itu semua terjadi karena karya Tuhan di dalam hidupnya. Kebangkitan Kristus merupakan kekuatan kita untuk melihat karya besar Allah. Kita mampu melihat karya besar dan luar biasa dari Kristus. Melihat bahwa keselamatan sesuatu yang sangat mahal dan tidak bisa dibeli itu dianugerahkan bagi kita, saudara dan saya, apalagi jika hanya sekedar materi atau kebutuhan keseharian kita. Karena itu maka jika kita merasa lemah, jika saudara merasa khawatir, lihatlah jejak-jejak tangan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita. Yang ketiga, pergilah dan katakanlah. Keberpihakan dan penguatan Tuhan kepada para perempuan, simbol kaum yang terpinggirkan, tidak berhenti sampai di sana. Mereka dipanggil untuk pergi memberitakan, bersaksi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami. Kesaksian hidup mereka yang berjumpa dengan Kristus. Demikian juga dengan kita, saudara dan saya. Kita dituntut untuk juga bangkit menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kebangkitan Kristus mendorong kita untuk menjadi muridnya yang aktif, bukan menjadi murid yang pasif. Berkarya, bekerja, melayani, dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu jika ada orang Kristen yang tidak mau menjadi saksi Kristus, sesungguhnya itu mengecewakan hati Tuhan.
Saudara-saudara, ada 3 tipe orang Kristen. Yang pertama tipe totalitas, bagaimana ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan, misalnya Mother Teresa. Tipe yang kedua adalah tipe berbagi, ia membagikan apa yang dimilikinya, waktu, tenaga, materi untuk melayani Tuhan. Ia bekerja untuk dirinya dan keluarganya, tetapi juga terlibat aktif dalam pelayanan. Dan tipe yang ketiga adalah tipe egois. Ia enggan memberikan apa yang dimilikinya untuk Tuhan. Jika diminta melayani, ia menolak. Jika diminta bantuan, dia menolak dan menganggap pelayanan bukan urusannya. Yang manakah, saudara? Tipe totalitas, tipe berbagi, atau tipe egois? Saya berharap kita semua sebagai persekutuan GKP Jemaat Awiligar adalah persekutuan di mana di dalamnya orang-orang yang berbagi menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, di hari Paskah ini kita merayakan kebangkitan Kristus, merayakan keberpihakan Tuhan kepada manusia yang berdosa, merayakan keberpihakan Tuhan kepada kita semua. Keberpihakan Tuhan kepada kita bahkan di tengah situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Karena itu jelas, melalui Paskah kita diingatkan tidak lagi menjadi umat Tuhan yang pasif. Melalui Paskah kita diingatkan tidak lagi menjadi umat Tuhan yang egois. Jangan takut, lihat, pergilah, dan katakanlah adalah panggilan Tuhan bagi kita untuk terus menjalani kehidupan sehingga kita bukan lagi atau bukan sekedar melihat Dia yang telah bangkit, tetapi juga memandang sesama dan menjadi berkat bagi sesama dan juga dunia ini. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.